Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pernah satu ketika Sang Buddha bersama para biku memimpin satu perjalanan. Kemudian di tengah perjalanan dengan kelompok biku yang banyak ini menemui seonggok tulang-tulang di pinggir jalan. Kemudian seketika itu melihat tulang-tulang belulang, Sang Buddha bersujud pada tulang-tulang tadi. Kemudian ada murid yang paling dekat dengan Sang Buddha, Biku Ananda, itu protes. Kenapa Sang Buddha, orang yang dihormati, yang dijunjung, di mana-mana dihormati, kok mau-maunya menghormati tulang-tulang di pinggir jalan? Kemudian Sang Buddha berkomentar, sekalipun kamu sudah lama menjadi muridku, sudah lama menjadi biku, kamu belum mengerti. Tulang-tulang yang saya sujud ini mungkin dalam banyak kelahiran-kelahiran yang lalu adalah orang tuaku, orang-orang yang pernah berhubungan karma denganku. Mungkin saudaraku, orang tuaku dalam banyak kelahiran-kelahiran yang lalu, maka saya sujudi. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, hal yang sama, semangat yang sama, kita pun bukan hanya memandang sisa kremasi atau abu, namun di dalam abu itu terbayang, terpatri pengorbanan-pengorbanan dari orang tua kita. Yang hadir di sini saya kira semua tidak pernah lahir dari celah batu, semua dari rahim seorang ibu. Yang saya baca tadi adalah khotbah Sang Buddha ketika Sang Buddha di hadapan tulang-tulang dan di hadapan biku-biku. Ada ditulis 1250 biku. Namun bukan berarti angka ini angka real nyata, sebab kadang-kadang kitab suci itu ditulis menggunakan bilangan yang dilebihkan hiperbola maupun kata dan kalimat hiperbola yang dilebihkan untuk mewakili banyak biku yang mengikuti Sang Buddha tadi. Di tempat ini Bapak Ibu, kita juga memfasilitasi bagi keluarga-keluarga yang ingin memberikan penghormatan kepada orang tua yang telah tiada dengan membuka penitipan abu jenazah atau kremasi. Bagi mereka yang sudah dikremasi, abunya dilarung, bisa juga menitipkan foto dari orang tuanya, dijadikan objek ya penghormatan, bukan pemujaan, penghormatan kepada leluhur, kepada orang tua yang telah tiada. Sang Buddha mengatakan, sekalipun umurmu sampai 100 tahun atau ditambah bertahun-tahun, dan selama 1 abad bertahun-tahun itu, setiap hari kau gunakan untuk membalas kebaikan orang tuamu, tidak pernah akan terbalaskan. Di waktu kecil kita, waktu SD itu ada sebuah lagu ya, judulnya Kasih Ibu ya. Syairnya demikian: kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagi sang surya menyinari dunia. Seorang ibu setelah melihat anak-anaknya berhasil, punya penghasilan sendiri, punya gaji, punya honor, tidak pernah seorang ibu itu mengumpulkan bon-bon yang pernah dikumpulkan ya, kemudian disodorkan anaknya untuk minta ganti pengeluaran-pengeluaran yang pernah dikeluarkan dalam rangka merawat ketika masih kecil kita itu. Tidak pernah. Maka sebuah lagu mengatakan, hanya memberi tak harap kembali. Berbeda dengan anak-anak ya. Kalau nitipkan uang kepada orang tua, terpikir terus mungkin suatu saat nanti akan diminta. Atau melakukan pengorbanan, kadang-kadang kita juga terlalu hitungan dengan orang tua. Namun orang tua yang dikerjakan, yang dikeluarkan tidak pernah terhitung di hadapan anak-anaknya. Itulah kasih dari seorang ibu yang setiap saat harus kita hormati. Keluarga berniat ya untuk mendoakan ibu almarhumah Ibu Jayalani selama 7 kali 7. Di dalam kepercayaan tradisi Mahayana, seseorang yang
meninggal itu tidak langsung telaki di alam berikutnya. Ada waktu jeda, ada waktu jeda atau waktu transisi kurang lebih 49 hari. Apabila selama 49 hari itu kebajikan-kebajikan yang meninggal itu kurang memadai untuk telahnya di alam bahagia, cenderung untuk telahi di alam penderitaan. Tapi apabila kebajikannya kurang selama 49 hari, namun ada bentuk kepedulian dari keluarga-keluarga yang ditinggalkan, putranya, putrinya, dan keluarga, mereka-mereka yang pernah merasakan jasa dan pengorbanan dari ibu, memberikan pelimpahan jasa, maka arwah tersebut akan terbantu untuk terkondisi telah di alam bahagia. Memang yang dibutuhkan leluhur bukan lagi barang fisik. Kalau semasa hidup kita bisa menyiapkan makanan, minuman, mengajak rekreasi, memberikan pakaian, ya. Setelah meninggal, apa yang dibutuhkan? Pelimpahan jasa atau mendoakan orang yang telah meninggal, itu dalam istilah Pali disebut dengan pati dana. Bisa dimaknai pati itu mati, dana itu memberi kepada orang yang telah mati. Bentuknya beda. Apa yang dibutuhkan orang yang telah mati adalah pelimpahan jasa, jasa-jasa bajik yang dilakukan oleh leluhur yang masih hidup. Ini bisa mempengaruhi, mengkondisikan arwah untuk mempunyai perasaan bahagia. Dengan perasaan bahagia yang dimiliki, yang diciptakan sendiri, itulah yang akan membantu menentukan arah kelahiran yang akan datang. Apa saja yang bisa membantu mengkondisikan arwah mempunyai perasaan bahagia? Setelah ditinggal, keluarga tetap rukun harmonis, itu akan membentuk kondisi bahagia arwah. Kemudian secara fisik, ya, kita bisa melihat persembahan-persembahan makanan ini sekalipun juga tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang, namun ada nilai manfaatnya sebagai alat bantu yang hidup kepada orang yang telah meninggal. Saya tetap melayani, saya tetap peduli kepada orang tuaku. Terbukti saya tiap menyiapkan makanan-makanan ini. Oh, ternyata saya tinggal mati, anak-anakku masih berbakti, membentuk kondisi bahagia arwah dan mendukungnya untuk lainnya di alam bahagia. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga 14 hari ini, almarhumah kita doakan apabila belum menempati alam surgawi, belum tenang, damai, dan bahagia, benar-benar doa ini membantu beliau untuk terakhirnya di alam bahagia dan memberikan keikhlasan, kerelaan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk bisa menerima beliau, kepergian beliau. Sadu, sadu, sadu.